Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2. Dua lah. Iya, kelompok 2 sih. Enggak. Kami dari kelompok nggak tahu kelompok berapa. Intinya di sini kami membahas tentang Kelompok pilkada. Ada. Ya pilkada ya. Iya, pilkada. Masalah-masalah yang ada di dalamnya. Ya. Terus apa? Menjurus ke pilkada Jawa Timur nggak sih? Oke, boleh. Berarti topik pilkada sing yang kita pilih itu berita tentang 3 kandidat gubernur yang 2 ini menjadi sorotan masyarakat Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur itu menganggap 2 kandidat ini adalah duel Sri Kandi karena 3 kandidat gubernur Jawa Timur adalah yang pertama Bu Risma, kedua Bu Kofifa, yang ketiga Lulu. Tuh. Nah, terus yang kita pertanyakan, mungkin jadi poin kita itu adalah Bu Lulu ini siapa gitu. Soalnya kan secara track record Bu Kofifa sama Bu Risma ini sudah lumayan besar, lumayan dikenal. Toh ya secara elektabilitas juga bagus 2 ini. Ya kita nggak tahu kalau yang Bu Lulu ini bagus apa enggak. Soalnya kan kita nggak tahu Bu Lulu ini siapa. Jadi di sini ini ada yang pro sama kontra yang kita akan bahas. Jadi kita di sini ada yang pro sama Bu Lulu, ada yang kontra sama Bu Lulu. Yes. Jadi sebelum kita membahas apa kita perkenalan dulu? Oke. Boleh. Perkenalkan saya Stephen Paul Tarigan dengan NIM 21210355 dan Saya Setia Pratama Putra, NIM 21210321. Dan saya Regail Mardinal dengan NIM 21210139. Saya Prestasi Akbar, NIM 21210105. Saya Alvin Nurdin, NIM 21210335. Saya Rani, NIM 21210121. Saya Dinda Arsi Anggraini, NIM 21210379. Saya Monika Rahmania Putri, NIM 21210122. kita bahasnya dari yang pro dulu nggak sih? Boleh. Yang pro siapa? Mungkin dari yang pro. Kenapa alasan kalian? Kenapa sih kalian itu suka Mungkin dari Akbar dulu. sependapat dengan Mungkin kalau menurutku ya, siapapun kandidatnya ini kan yang penting tuh bagus buat Jawa Timur. Iya. Dia kan dengan kandidat Bu Lulu, dia punya programnya masing-masing. Kofifa dengan programnya masing-masing, Bu Risma juga dengan programnya masing-masing. Jadi apapun itu, menurut saya oke aja. Yang penting dia menepati janjinya. Apa yang terbaik untuk Jawa Timur. dari visi misinya. Mungkin di sini yang kurang sreg sama Bu Lulu karena memang dia soalnya baru tersorot nih di pilkada ini. Dari sebelumnya itu belum tahu sih track recordnya seperti apa. Dari rekornya Bu Lulu. Kalau pribadi juga pro sama apa yang disampaikan sama Mas Akbar. Soalnya menurutku juga nggak ada salahnya. Soalnya kan secara track record sendiri Bu Lulu juga kan dari Jawa Timur, dari Jombang khususnya. Terus kan sebenarnya Bu Lulu sama 2 kandidat itu sama-sama ada jejak digitalnya dan itu cukup bagus. Cuma mungkin kita warga Surabaya atau khususnya Surabaya Sidoarjo kan mungkin kurang tahu sama Bu Lulu. Jadi kita lebih tahunya itu Bu Risma sama Bu Kofifa. Kalau Bu Risma kan seperti yang orang-orang tahu, Bu Risma kan pernah membubarkan Doli, tempat prostitusi offline, ya berganti. Tuh. Terus kalau Bu Kofifa sendiri kan juga pernah menjabat jadi ketua gubernur, wakil Gubernur Jawa Timur. Jadi kan kita tuh semua tahu 2 kandidat itu, sedangkan Bu Lulu ini nggak tahu. Tapi kita lihat jejak detail juga nggak ada salahnya gitu. Ada yang kontra mungkin. Saya sedikit membahas ya. Memang benar kalau namanya meskipun dia nggak ada jejak digital itu kurang bagus, nggak ada sedikit celah yang untuk menginikan. Tapi kita tahu dalam memimpin sebuah daerah itu butuh pengalaman pastinya. Kita flashback ke pemilihan presiden waktu itu,
si siapa namanya Gibran. Dia pengalamannya kurang, bahkan nggak banyak nggak sedikit itu yang dulunya mendukung dia di Jawa Tengah itu bahkan beralih menjadi kontra karena menganggap dia kurang pengalaman. Jadi menurut saya itu pengalaman itu penting sih, meskipun kita tahu visi misinya bagus tapi kurang membuktikan dari pengalamannya dia. Menurutku sih begitu. Meskipun banyak yang bilang kalau sarjananya dia itu beli. Iya, Ya kan? banyak yang gitu. Banyak yang bilang kalau sarjananya beli. Jadi ini bisa menjadi pro kontra di masyarakat yang membuat elektabilitasnya Bu Lulu semakin merosot ke bawah. Menurut saya begitu. Karena tiba-tiba Iya. mencalonkan diri. Oh kaget gitu. Oh, kaget. Oh tiba-tiba. Siapa ini? Sensor. Siapa ini? Siapa ini? Barangkali ada yang nambahin dari pihak kontra, mungkin ada yang nggak setuju Iya. dengan statement saya sama Mas Akbar. Kalau ada yang mau nambahin pro juga nggak apa-apa. Tapi kan bukan berarti yang banyak pengalaman kan, Bukan berarti dia yang banyak pengalaman bukan yang terbaik kan. Pasti kan mungkin Bu Lulu mungkin dia akan memiliki visi misi berbeda dari yang lain, karena kan kita tahu kalau Bu Lulu ini dia tidak ada track record, cuma dia mungkin mempelajari dari karakteristik orang-orang yang lain itu. mungkin dari Gus Dur ya, karena dari PKB. Iya, Ya, PKB. diusung Gitu. dari PKB. Mungkin dia akan membukakan jalan yang baru bagi kayak Jawa Timur gitu kan, karena kan kita tahu juga kan track recordnya Bu Kofifa sama Bu Risma juga kan. Jadi mungkin Bu Lulu ini ingin menambahkan kayak perubahan pada Jawa Timur gitu. Jadi kan kita tahu gitu. Cuman kan kita kan akan lihat nanti kayak visi misinya setiap kandidat juga. Tapi kalau setahuku kalau PKB berarti dia itu mengusungnya 2 sama Bu Kofifa. Ya. Nah, kenapa kok dia bisa mengusungkan 2 dari PKB itu tadi? Dia memajukan 2 kandidat nih. Oh, partai melihat. Dari satu partai. Kan kalau setahu saya kan Bu Kofifa kan masih dari PKB loh. Tapi nggak tahu kalau sekarang dia itu masih di situ apa enggak. Karena pas pemilihan penomoran kemarin itu dia itu masih di PKB. Kenapa kok bisa gitu? Oh, sorry tak revisi. Bu Lulu itu kalau nggak salah itu dari partai P3. Oh. P3, Ini bukan PKB. soalnya di internet kan dia track recordnya itu dia diusung dari PKB. Tapi yang terbaru itu PPP. Oh, berarti mungkin ada pembaruan. Kalau Monica menurutmu gimana? Program-programnya yang apa yang harus dibenahi? Yang dari Jawa Timur ini apa yang menurutmu yang harus dibenahi? Entah dari Pemkot itu melalui apa ya? Usulan yang untuk Bu Lulu ke depannya mungkin kalau terpilih atau ya apa kritikan. Usulan pribadi lah. Kayak mungkin Bu Lulu butuh ini. Menurut pribadi enggak perlu ini sih panjang lebar tapi Bisa mengurai kemacetan Surabaya. nah mungkin itu kayak Itu kan jalan-jalan. itu masalah kita dari lama itu nggak bisa dikurai sampai Apa golongan bisa jalan pun penduduknya pun juga banyak di Surabaya. Jadi kalau macet pun ya nggak bisa, apalagi pulang kerja Surabaya. itu yang dicari kan solusinya. Solusinya. Itu apa? Itu pun kalau Sidoarjo yang di Juanda kan udah dibangun tuh kan, kayak flyover. Itu kan Itu lumayan pun juga Tapi sih macet. lumayan, tapi masih macet. masih macet. Iya. Masih macet. Itu yang dicari ya solusinya. nggak harus Surabaya Sidoarjo sih kalau Iya. dari Semuanya. Seluruh Gresik, Seluruh Jawa Timur. kalau contoh Gresik kan rata-rata kan tempat industri, pabrik, jalan-jalan pasti kan dilewati kayak trek-trek besar-besar tuh. Jadi kan jalan ya kayak jerawat bergelombang. Iya, bergelombang. Aku ngerasa sih motor tua lagi. Apalagi cuaca panas gitu. Cuaca panas. Pohon-pohon dipaprasi gitu. Apa kalau bisa UMR Madiun itu naik? Ya, naik. Menurutmu gimana?
Mungkin masih membuka ini ya. lapangan kerja bagi pengangguran generasi Z. Tapi Generasi sandwich. aku kontra sedikit ya dari Mas Sabar, katanya membuka lapangan pekerjaan. Nah kita tahu kan jangankan di Jawa Timur nih, di seluruh Indonesia pun kita tahu kalau membuka lapangan pekerjaan itu sulit. Iya. Sulit. Tergantung. Apalagi di zaman digital sekarang ini, apa-apa bisa pakai handphone dan lain sebagainya. Bahkan satu orang bisa mengerangkap beberapa pekerjaan. Otomatis mempersempit apa peluang lapangan Peluang kerja. masuk kerjanya. Nah, seandainya Bu Lulu nih terpilih, dia kan masih belum tahu gimana karakternya memimpin Jawa Timur. Nah, otomatis dia harus meriset lagi, menganalisa kembali gimana kulturnya mereka. Nah, otomatis itu membutuhkan waktu dan prosesnya itu lama. Otomatis kan untuk membuka lapangan kerja itu kayak susah kan sih? Kalau menurutku ya Gini sorry, tak sangka kalau dibilang meriset terus butuh waktu lama sih menurutku enggak, soalnya kan mungkin dari pemerintahan sebelumnya itu pasti punya program lama. Jadi kan kemungkinan besar kalau semisal Bu Lulu terpilih pun pasti melanjutkan program dari Rasanya. dari yang sebelumnya, dari yang lama. Jadi kan mungkin Seperti Bapak Edi Cahyadi Ah, ini melanjutkan Edi Cahyadi. programnya Bu Risma. Kofifa juga yang kurang lanjutkan, yang lama lanjutkan. nah itu jadi kan pasti kan semua pemerintahan kan pasti punya program yang lama, dan itu kan mungkin ada yang nggak berhasil, mungkin ada yang berhasil. Contohnya kalau Bu Risma kan bisa bikin kota Surabaya bersih, akhirnya dilanjutkan sama Pak Edi Cahyadi, itu kan bisa jadi poin plus juga tuh, meskipun itu karena Bu Risma bukan karena Pak Eri gitu kan. Jadi ya menurutku sih nggak perlu waktu lama ya buat kayak harus melihat Jawa Timur dulu karakternya seperti apa menurutku. Sudah tahu lah. Ya mungkin dari segi infrastruktur itu mungkin sing perlu diubah, kayak entah jalan nih atau entah ya. Nah kita merujuk ke apa pemuda-pemudi kan, kita kan apa pembahasannya itu kayak kenakalan, jatuhnya ke kenakalan remaja. Nah, dengan topik pilkada. Nah kita tahu, bahkan kita paham lah bahwa banyak anak muda sekarang itu enggan terjun ke politik dengan alasan politik itu sudah terlalu kotor, alasan dinasti lah, apa yang paling ini kan dinasti. Iya. Nah, menurutku Ibu Lulu itu harus menggunakan strategi apa nih supaya dia bisa merangkul anak-anak muda. Soalnya anak-anak muda itu, apalagi pemuda-pemudi yang sudah punya hak untuk memilih, itu pasti salah satu ladang apa ya, elektabilitas yang tinggi, karena paling sering melihat gadget itu anak muda, dapat informasi pilkada dan lain sebagainya dari gadget itu paling sering anak muda. Nah, bagaimana dia menariknya? Oke, bisa baru mungkin. Anak muda ini kan lebih suka ke kayak event-event, mungkin bisa collab dengan event atau bisa game dari e-sport. Event khusus anak muda, terus entah itu lagi apa namanya full apa ya, kita ngadain event musik, contoh kayak kita kayak di usung itu Anies Baswedan ya, Anies Baswedan bukan siapa, Ganjar, yang konser apa itu? Oh iya. Ya, konser itu. Nah, kita bikin seperti itu juga bisa. Tapi apakah Konser itu efektif? TikTok kalau nggak salah. Apakah itu efektif Ya, di Jawa Timur? Ini kalau efektif. Menurutku efektif karena Rasanya di misinya Bu Lulu ini juga dia ingin kayak meningkatkan
sumber daya manusianya gitu. Jadi kayak dia itu akan memenuhi kebutuhan remaja mungkin atau masyarakat juga, jadi untuk lebih lebih intelektual dalam Lebih sosialisasi berpolitik gitu ya. ya, lebih melek gitu. Jadi kayak mungkin Atau juga sekarang kan banyak yang anak-anak muda yang gengsi maju DPD, DPR juga kan banyak sekarang. Tapi setahu saya kalau dia yang maju sekarang itu rata-rata itu anak dari pejabat yang sudah di atasan itu tadi. Jeleknya itu. Makanya itu Ya kan saya dari partai Anak ini ya. dari Anak dari ini dan ada pun yang sudah Contoh R1. terpilih RI 1. Sebagai contoh lah, Sebagai contoh RI 1. Aku- kunci sukses. Aku bisa menyangka ya, maksudnya aku bisa menyangka, aku bisa menyangka sing masalah bisa bilang kayak ayah nih, mungkin ayahnya itu mungkin